Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Ibu harap kita dalam keadaan sehat. Jadi dalam kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal yang akan ibu tampilkan melalui PowerPoint, dan akan ibu jelaskan setelah ibu menjelaskan kembali mengenai wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang sudah kita pelajari di kelas 2 sebelumnya ya. Jadi apa itu wajib pajak orang pribadi? Apa itu wajib pajak badan? Jadi keduanya itu merupakan subjek pajak ya. Jadi subjek pajak yang dikecualikan dalam perpajakan itu ada tertuai juga di Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu tepatnya di pasal 3 ayat 1, yaitu objek yang tidak termasuk sebagai subjek pajak, dan di pasal 4 ayat 3 itu tertuai mengenai penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Jadi apa itu wajib pajak orang pribadi? Wajib pajak orang pribadi yaitu setiap wajib pajak ataupun setiap orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Nah, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi bagi orang yang tidak memiliki penghasilan di atas PTKP, dia tidak wajib membayarkan pajak, tapi wajib untuk melaporkan pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak. Ya, kecuali yang tadi, yang tidak termasuk sebagai subjek pajak, dan juga yang tidak termasuk penghasilan tidak termasuk sebagai objek pajak. Jadi untuk orang pribadi yang tidak memiliki penghasilan di atas PTKP tersebut, dia hanya melaporkan pajak saja. Jadi gimana Bu kalau dia tidak mau melaporkannya? Jadi kalau dia tidak mau melaporkannya, berarti dia tidak patuh terhadap peraturan di negara kita, dan dia akan dikenakan denda biasanya sebesar 100.000. Dan pelaporannya itu dilakukan biasanya di tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan itu dilakukan di tanggal 30 April. Jadi apa isi dari PTKP? Di PTKP itu ada 4 poin yang penting untuk diingat, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak kawin, penghasilan 54 juta per tahunnya, dan yang untuk yang wajib pajak orang pribadi yang kawin 4.500.000. Yang ketiga, tambahan anggota keluarga yang diakui hanya 3 orang, yaitu 4.500.000. Yang terakhir yaitu tambahan penghasilan istri dan suami atau suami dan istri digabung, jadi 54 juta. Kemudian wajib pajak badan. Apakah itu wajib pajak badan? Wajib pajak badan ini yaitu merupakan sekelompok ataupun sekumpulan orang yang memiliki usaha dan tujuan yang sama untuk membantu suatu usaha dan mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut, baik dia penanam saham ataupun pendiri perusahaan tersebut, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri, baik ketentuan undang-undang perpajakan. Siapakah wajib pajak badan? Contohnya yaitu perseroan terbatas, perseroan komanditer atau CV, kemudian perseroan lainnya BUMN, BUMD, firma kongsi, kooperatif, dan bentuk usaha tetap. Jadi setiap badan yang didirikan di Indonesia itu adalah merupakan wajib pajak badan, dan pengecualiannya salah satu yaitu Badan Perwakilan Negara. Dan untuk lebih jelasnya lagi boleh di searching ya. Objek pajak dalam negeri memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak sejak berdiri dan berkedudukan di Indonesia. Kewajiban tersebut akan berakhir setelah badan tersebut dibubarkan dan tidak lagi berada di Indonesia. Objek pajak badan adalah penghasilan yang didapatkan dari badan tersebut. Rekonsiliasi fiskal. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa perusahaan yang beroperasi di Indonesia termasuk perusahaan asing yang membuka cabang di Indonesia, wajib membayar pajak dan melaporkan laporan keuangannya. Namun yang menjadi masalah terdapat perbedaan peraturan antara pelaporan keuangan dari sisi standar akuntansi yang berlaku di perusahaan dan dari sisi pelaporan keuangan perpajakan di Indonesia. Pada pelajaran kali ini, tujuan belajar kamu adalah A. Menjelaskan pengertian rekonsiliasi fiskal, B. Menjelaskan penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal, C. Menjelaskan jenis koreksi fiskal. Sebelum kamu mempelajari tentang pengertian rekonsiliasi fiskal, kamu harus mengetahui 2 jenis laporan keuangan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, laporan keuangan komersial, adalah laporan yang disusun berdasarkan standar akuntansi. 2.
Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan pajak untuk keperluan perhitungan pajak. Nah, karena ada perbedaan inilah kita sebagai perusahaan harus membuat yang namanya rekonsiliasi fiskal. Pengertian rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian, baik itu koreksi fiskal positif atau negatif, dengan tujuan untuk menentukan laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terhutang. Sehingga bisa disimpulkan rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal untuk menentukan pajak terhutang. Kapan melakukan rekonsiliasi fiskal? Yaitu pada akhir periode pembukuan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Penyebab perbedaan dalam rekonsiliasi fiskal secara umum dibagi menjadi dua, yakni perbedaan tetap atau permanent differences dan yang kedua perbedaan sementara atau timing differences. Yang pertama, perbedaan tetap atau permanent differences adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dalam menghitung laba menurut standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan tanpa koreksi di kemudian hari atau permanen. Perbedaan tetap ini terjadi karena adanya pendapatan dan beban yang secara komersial diakui tetapi di aturan fiskal tidak diakui. Contoh perbedaan tetap, yang pertama penghasilan kena pajak PPh final, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua penghasilan bukan objek pajak, terdapat pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang ketiga pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang keempat, beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pajak final ataupun PPh final. Yang kelima, penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau bentuk kenikmatan kepada karyawan berupa sembako dan lain-lain. Yang keenam, sanksi perpajakan. Jadi pajak penghasilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Boleh dicek. Yang kedua, perbedaan sementara atau timing differences adalah perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya tertentu dalam menghitung laba menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan sementara mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antar periode dari 1 tahun ke tahun pajak berikutnya, yang menyebabkan perhitungan pajak atas jumlah laba berbeda dengan laba menurut pembukuan komersial. Contoh perbedaan sementara, yang pertama, penyusutan dan amortisasi, yang kedua, penilaian persediaan, yang ketiga, kompensasi kerugian fiskal, yang keempat, laba selisih kurs. Yang terakhir, C, jenis koreksi fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, koreksi fiskal yakni yang pertama koreksi positif, yang kedua koreksi negatif. Apa itu koreksi positif? Koreksi positif adalah penyesuaian yang mengakibatkan penambahan pada pendapatan atau laba di komersial dan pengurangan pada beban kita di fiskal. Contohnya, yang pertama, beban yang diakui oleh pajak pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi negatif. Koreksi negatif adalah penyesuaian yang mengakibatkan pengurangan pada pendapatan atau laba di komersial dan penambahan pada beban kita di fiskal. Contohnya, yang pertama penghasilan yang tidak termasuk objek pajak terdapat pada pasal 4 ayat 2. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang keenam, penyesuaian fiskal lainnya. Untuk tambahan catatan, amortisasi itu berlaku selama aset masih dapat memberikan manfaatnya. Amortisasi adalah sebuah prosedur akuntansi yang mengurangi nilai kewajiban atau biaya serta aset tidak berwujud yang dilakukan secara bertahap. Untuk contoh soal bisa dilihat di video selanjutnya yang akan Ibu jelaskan.